Kementerian Agama Kota Balikpapan. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang berada di masjid dan berada di kelas saat ini, serta anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, Bapak sayangi yang berada di masjid, serta yang berada di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan ribuan nikmat, pertama nikmat sehat. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini di kegiatan majelis taklim kita berdatangan tamu yang luar biasa lagi, yaitu Pak Ustadz Dr. Sartono, yang alhamdulillah nanti akan memberikan pencerahan ilmu-ilmu yang terkait dengan keimanan sahabat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak, kalau disebut nama Nabi Muhammad, kalian menjawab Allahumma salli wa sallim alaihi. Ustaz ulangi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masih kurang semangat? Belum sarapan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 7, Bapak Ustadz Taufik Hidayat SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7, anak-anak Ustadz yang putra yang insya Allah jadi anak-anak yang soleh semuanya. Anak-anak yang putri yang insya Allah semuanya jadi anak-anak yang solehah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekalian yang berbahagia, dudukkan kepala dulu semuanya tanpa ada suara. Kita mau membersihkan hati dulu ya. Sama-sama Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Baca. Masih belum ikhlas, masih belum tulus dari hati yang dalam. Astaghfirullahaladzim. 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 Lagi. Astaghfirullahaladzim. Baik, Allah mendengarkan istighfar kita. Allah melihat kita sedang berzikir dan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Allah Maha melihat, Allah sangat dekat dengan kita. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Baca. Astaghfirullahaladzim. Baik, tanpa suara, tarik nafasnya yang dalam. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3, 4. Buang secara perlahan dari mulut. Tanpa suara. Tanpa suara, istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim. Baca. Astaghfirullahaladzim. Lagi. Astaghfirullahaladzim. Lagi. Tarik nafasnya dalam. 1, 2, 3. Tarik. Tahan. 1, 2, 3, 4. Buang perlahan dari mulut. Bagus. Istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim. Fokus.
fokus, konsentrasi, kita akan membersihkan hati kita. Tarik napasnya 1, 2, 3. Tahan. Ambil semua kesombongan, ambil semua sifat iri dengki, ambil semua kebencian, dendam. Ambil 1, 2, 3, buang. Sifat-sifat jelek itu buang. Ya, bagus. Istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Lagi. Astagfirullahaladzim. Masih ada sifat-sifat buruk dalam hati kita, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Baik, fokus, konsentrasi, tarik napasnya dalam. Bagus. Ambil penyakit hatinya, sombong, kebencian, amarah, ambil. 1, 2, 3, 4. Buang perlahan. Bagus. Istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Bagus. Hati kita saat ini sudah bersih. Kita hiasi dengan zikir kepada Allah. Semuanya ikuti Ustaz. Subhanallah. Baca. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panggil ayah, nama ayah ibu kalian panggil dalam hati, panggil. Bagus. Panggil nama ayah ibu. Hadirkan dia di hadapan kalian. Baik, dengan izin Allah dia berhadir ya. Kita doakan ayah ibu kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa ayah ibuku. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi aku semasa kecil. Ya Allah, aku hadapkan ayah ibuku kepadamu. Berilah mereka kesehatan, panjangkan umurnya, luaskan rezekinya, hindarkan dari bencana dan musibah. Ya Allah, jadikan aku anak yang berbakti kepada orang tua, tidak membangkang, tidak menghardik, tapi kami taat dan patuh sama orang tua. Ridallah, ridallah, ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wasuhtullah fi suhtihima. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua.
panjangkan umur pula Bapak Ibu guru kami, sehatkan badan mereka, luaskan rezekinya, hindarkan dari bencana dan musibah, dan jadikan kami murid-murid yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Amin. Silakan. Mudah-mudahan kalian semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah sekalian, dalam Islam itu bermusuhan hukumnya apa? Baik. Ya, la yadkhulul jannah qati, kata Nabi, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, banyak sedekah, tapi dia bermusuhan dengan temannya, bermusuhan dengan tetangganya. Di mana tempatnya mereka? Di surga atau di neraka? Neraka. La yahilu lil muslim ayyan jura musliman fawqa salasin wa man hajjara fawqa salasin fa tadakhala. Haram hukumnya orang Islam itu bermusuhan lebih dari 3 hari. Berapa hari anak-anak? 3 hari. Siapa yang bermusuhan lebih dari 3 hari, famata, kemudian dia meninggal dunia, dakhalana, maka dia masuk neraka. Ada enggak anak SMP 7 yang musuhan 3 hari? Tidak ada. Alhamdulillah. 3 bulan? Tidak ada. Tidak ada. 3 tahun? Tidak ada. Biasanya 3 tahun banyak ini ya. Dari kelas 1, kelas 7 musuhan, kelas 8 musuhan, kelas 9 musuhan, sampai lulus musuhan. Kalau ada yang begitu, maka dakhalana, tempatnya adalah di neraka. Anak-anak tahu nggak penyebabnya orang bermusuhan? Nanti buka surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ada 6 ya. Nanti dicatat, diingat ya. Ada 6. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaumin asa an yakunu khairan minkum. Ya, pertama sukhriyah. Apa sukhriyah? Saling olok-olokan. Ini hati-hati. Jadi dalam Islam itu dosa itu bukan hanya makan babi, makan anjing, makan bangkai, makan darah, bukan. Tapi mengolok teman itu juga hukumnya dosa. Pernah ngolok teman? Ngolok itu bisa pakai bibir aja, nggak usah pakai bicara, bibir aja gitu. Ada temannya lewat kan, dikasih bibir gitu. Itu ngolok nggak itu? Bisa pakai jari ini. Coba lihat Ustaz. Ada temannya lewat, dikasih kode. Kenapa? Ini apa? Dede, Cindy. Itu ngolok nggak itu? Ada temannya lewat, dia bilang apa? Apa ini artinya? Ada temannya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ngolok dari jauh sana. Coba lihat suaranya. Ini apa yang ngolok? Apalagi pakai ngolok. Coba lihat benar, mbak itu. Oh, jilbabnya manis tapi tidak sesuai hidungnya pesek. Ngolok nggak itu? Bahkan ada gurunya diolokin. Ada nggak yang suka ngolok guru? Ada gurunya kurus kecil, melewat jalan dibilang, yang listrik lewat. Ilmunya tidak manfaat. Ada temannya gemuk, lewat, dioloknya apa? Awas, ada gentong lewat nih. Astagfirullah. Ini namanya bullying.
Makanya Al-Quran itu melarang kita membuli. Salah satunya adalah mengolok. Siapa di sini yang senang diolok? Tidak ada. Kalau tidak senang mengolok, tidak senang diolok, jangan mengolok teman. Bahasa Qurannya apa tadi namanya? Sukhriya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo orang yang beriman. Ini kalian orang beriman semua. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan satu kaum ngolok kaum yang lain. Jangan satu suku ngolok suku yang orang Bugis, jangan ngolok orang Banjar. Ada orang Banjar sini? Orang Banjar jangan ngolok orang Jawa. Orang Jawa jangan ngolok orang Madura. Madura jangan ngolok orang Manado. Manado jangan ngolok orang Papua. Orang Papua jangan ngolok orang Cina. Orang Cina jangan ngolok orang Arab. Karena semua itu makhluk ciptaan. Paham? Understand? Nah, satu, kalau kalian mau silaturahminya bagus, tidak bermusuhan, jangan mengolok. Pesan Allah, tidak boleh mengolok. Dua, wala talmizu anfusakum. Lihat ya, surah Al-Hujurat ayat 11 sampai. Jangan suka menghina. Oh, ada nggak yang suka menghina? Jadi mau dihina? Kalau tidak mau dihina, jangan menghina. Pernah melihat orang menghina? Pernah? Oh, itu termasuk bullying juga. Menghina. Temannya nulis, baru bilang temannya apa? Wah, kayak ceker bebek tulisan. Temannya ngaji. Apa bilang temannya? Tidak jelas suaranya. Menghina kan? Boleh dalam Islam? Tidak boleh. Coba perhatikan wajahnya dari sini sampai keliling ini. Ada yang sama enggak? Tidak ada. 6 miliar manusia sedunia itu tidak ada yang sama. Mirip bisa, sama tidak ada. Siapa yang Maha Pencipta? Allah. Tidak ada yang sama. Ustadz Junaidi sama Ustadz Taufik sama enggak mukanya? Tidak sama. Sama Ustadz? Tidak sama. Ada itu yang pojok sana, tengah, ujung sama enggak mukanya? Tidak sama. Ya, tidak ada yang sama. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah. Tidak boleh menghina ya. Jangankan manusia, makanan pun tidak boleh dihina. Kalian bertamu Idul Fitri di tempat teman, betul? Ambil kacang, dimakan. Pas dimakan, langsung dia ngina. Apa omongannya? Ini batu apa kacang? Pernah nggak orang ngomong gitu? Ini namanya dosa hubungan sesama. Kalau tidak sholat itu dosa sama Allah, tidak puasa dosa sama Allah. Kalau menghina dosa sama. Hati-hati. Kalau tidak mau dihina orang, jangan menghina. Dan dosa besar dalam Islam, pertama Allah, dua menghina. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menghina. Kalau makanan suka, makan. Kalau tidak suka, tidak usah dimakan. Jangan sampai dihina, diolok, dimakan, dibungkus, bawa pulang. Ada nggak yang begitu? Buka puasa di masjid. Ini buka puasa di masjid, mulutnya masih sempat menghina. Tipisnya lapis nih. Lapisnya diolok, tipisnya lapis nih. Minum air, airnya pahit lagi, tapi habis juga. Habis buka, dibungkus si kuenya dibawa pulang. Hati-hati ya, jangan suka menghina ya. Hati-hati, tidak boleh menghina. Dan menghina sekarang
pakai TikTok. Kalian nanti bisa kena undang-undang ITE. Jempolmu adalah harimaumu. Kalau kata Nabi, pepatah Arab, bukan kata Nabi, lisanuka asyadduka, lisanmu itu adalah harimaumu. Sekarang jempolmu itu adalah harimaumu. Hati-hati. Kalian menghina bukan hanya dosa kepada manusia, tapi kalian bisa ditangkap oleh polisi karena menghina, mencemarkan nama mereka. Jadi ya, anak-anak Ustaz SMP 7 jangan ada yang menghina ya. Setuju? Ya, jangan menghina. Kalau kalian dikasih makanan suka, makan. Tidak suka, nggak usah dimakan. Ya, 2, 3. Wala tanabazu bil alqab. Jangan menggelari orang dengan gelar yang tidak baik. Paham? Misalnya, ada temannya di kelas tuh cerewet. Ada nggak temannya yang cerewet? Itu namanya kan Siti Hasanah dia itu. Diganti sama dia apa? Dikasih gelar apa? Mak Lampir. Jadi di kelas itu digelari apa? Mak Lampir. Boleh? Nggak boleh. Ada gurunya yang suka ngajar, suka marah-marah. Ada nggak guru yang suka marah-marah? Digelari sama muridnya apa? Nini pelet. Itu dosa besar. Padahal namanya siapa? Nah, namanya siapa? Nggak tahu siapa, bapak juga nggak tahu ya. Anda boleh. Ustadz pernah dulu dengar ada murid yang manggil kepala sekolahnya dikasih gelar apa? Kepala sekolahnya gendut, ya kan? Dikasih gelar Pinocchio. Jadi anak-anak sekolah itu kalau manggil kepala sekolahnya tuh, Pinocchio lewat. Itu yang pertama kali kasih gelar itu tanggung dosanya sampai hari kiamat. Nah, kalau kepala sekolahnya bapak itu sampai meninggal tidak memaafkan, maka kalian yang kasih gelar pertama itu, yang provokator utamanya itu, tunggu pembalasannya di hari kiamat dan di dunia. Tidak boleh kasih gelar ya. Kalau namanya Ahmad, panggil Ahmad. Namanya Siti, panggil Siti. Tidak boleh Siti, karena Siti dipanggil Toke. Toke dipanggil itu. Ada temannya hitam. Apa nih? Dipanggil sama temannya apa? Dipanggil, lontong dari Malotong. Boleh? Bapak ingin tidak ada anak SMP Negeri 7 yang memanggil dengan panggilan yang jelek. Dosa haram, masuk neraka. Harga diri dihina. Kalau kalian menghina harga diri orang, maka kalian akan dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panggil namanya Hasan. Kalau namanya Besti. Ya, kalau namanya Yuni. Ada temannya namanya Yuni, pendek, dipanggil cebol. Boleh? Boleh. Jadi dosa itu bukan hanya makan babi, makan bangkai, makan darah, betul? Tapi panggil temennya dengan panggilan yang jelek, itu namanya bahasa Arabnya dilakop. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Apalagi yang paling jelek kalian panggil kafir. Woi kafir. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ini Bapak lihat nih. Ada pelajar-pelajar yang mulutnya kotor. Ada enggak? Temennya salah sedikit aja bilang, tolong. Kalau marah semua yang di kebun binatang dikeluarkan. Coba. Ya, apa yang di kebun binatang? Tadi krokodil, bangkai, dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Berapa sudah? 3. Yang pertama apa? Kolok. 2. Hina. 3.
Keempat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Buruk sangka, tidak boleh. Ada yang suka buruk sangka? Kamu tahu enggak dia itu nilainya bagus terus rapot? Enggak tahu. Itu karena saudaranya wali kelas. Saudaranya wali kelas. Padahal nilainya dia karena memang dia benar. Tapi karena buruk sangka. Suzon. Apa bahasa Al-Qur'annya buruk sangka? Suzon. Hati-hati ya. Kalau suka buruk sangka, itu yang menjadi penyebab kalian bermusuhan. Paham? Ada temannya Putri, dikasih temannya Putra nasi kuning, nih saya praktek nasi kuning. Orang yang Putri buruk sangka, ada maunya. Nah, itu buruk apa? Buruk sangka. Padahal dia memang nasi mau memberi nasi. Boleh. Itu nasi Ahmad. Suka ke masjid, azan, bersih-bersih masjid, nyapu-nyapu. Temannya buruk sangka. Itu supaya cari nama aja. Paham? Tidak boleh. Tidak boleh. Memang dia rajin bersihkan masjid. Ya? Buruk sangka. Buruk sangka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk sangka sesama manusia, apalagi buruk sangka kepada Allah. Ya? Pak, nah, baik, berapa sudah? Nah, yang kelima, wala tajassasu. Jangan kamu suka cari-cari kesalahan orang. Nah, ada tak yang suka cari-cari kesalahan orang? Hukumnya apa? Dosa. Ada tetangganya kan? Itu tetangga kita itu kok istrinya tua, suaminya muda. Dicari-carinya sampai tanya Mbak Google. Carinya. Baru dia cari-cari, oh kamu itu pakai pelet. Pakai apa namanya? Sihir, pakai il susuk ratu pantai Kelandasan. Nah, kalau di Jawa kan ratu pantai selatan. Kalau di Balikpapan apa? Ratu pantai Kelandasan. Carinya lagi. Dia suka cari-cari kesalahan. Kesalahan orang dia cari-cari. Kesalahan sendiri tidak pernah dia perbaiki. Itu kalau bahasa patahnya apa? Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kalau kesalahan orang dia, bisa dia tulis sampai 20 macam. Kalau kesalahan sendiri, nah yang salah. Iya, makhluk sempurna, super power. Dan ya, padahal kesalahan kita itu banyak. Berapa sudah? 5. Apa tadi yang kelima? Mencari-cari kesalahan orang. Kalau bahasa Qur'annya tajassus. Apa? Tajassus. Wala tajassasu. Jangan suka cari-cari kesalahan orang. Paham? Terakhir 6. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Yang keenam, ghibah. Apa ghibah? Apa ghibah? Gosip. Ngumpul sana menceritakan kejelekan orang, ngumpul sini menceritakan kejelekan orang, ngumpul situ menceritakan kejelekan orang. Kamu tahu enggak? Tahu enggak? Udah. Oh, aku tahu. Cari-cari kesalahan orang. Kalau yang kelima cari-cari kesalahan orang, yang keenam menceritakan, membongkar aib saudaranya. Ini yang biasa suka ceritakan orang ini, gosip ini, ghibah ini anak laki-laki biasanya. Iya, biasanya laki-laki. Yang perempuan lebih-lebih. Ngumpul ya Pak Ustaz Taufik di warung kan. Kamu ke rumahnya Pak Junaidi dari Idul Fitri? Iya.
Sekenya bajunya ini. Sekenya itu apa? Pelitnya bajunya ini. Kenapa? Masa kita dikasih aqua aja? Aqua, tidak ada pantan, tidak ada yeosnya. Kalau temannya yang satu bilang, iya tuh, kacangnya aja keras tuh. Bilang yang satunya, istrinya juga cemberut terus, disuruh pulang kita. Baru sebelahnya lagi temannya yang datang, iya sama, aduh, kuenya tuh kue murahan dah. Itu beli itu di toples 45.000 2 kotak, gratis 1 tuh. Panjang dia ceritain, sampai 1,5 jam 2 kali pelajaran. Ada nggak yang suka gitu di sini? Hah? Tidak ada. Nanti ngobrol dia di bawah pohon sana. Yang diceritain siapa? Gurunya. Mau tahu nggak Bu Adi? Kenapa? Hitamnya muka. Apalagi kalau marah. Kayak mata hampir haus darah. Baru temannya lagi ngomong, emang tuh. Padahal dia sendiri juga lebih hitam. Padahal dia sendiri juga lebih jelek. Ada nggak yang suka begitu? Hah? Nah boleh. Itu namanya apa? Anak-anak boleh nonton televisi ya, boleh. Entertainment juga boleh ditonton. Tapi kalau sudah dia ceritanya gibah artis jangan ditonton. Asik nggak nonton gibah? Sudah, tidak ada yang tidak ada kabar yang kami kabari. Wah, Raffi Ahmad. Wah, untuk Raffi Ahmad, Raffi Ihsan, Raffi Hulu, semua diceritain. Nah, yang baik-baik didengarkan, yang tidak baik jangan didengarkan. Kalian tahu nggak dosanya gibah? Tahu? Semua kebaikan kita kasihkan kepada orang yang kita gibah. Maka kita menjadi orang yang apa? Bangkrut. Apa kata Nabi? Atadruna lil muflis. Wahai sahabatku, tahukah kamu orang-orang yang bangkrut? Yang sahabat orang yang dagang bisnis jualan tidak laku, itu namanya apa? Bangkrut. Bilang Nabi bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak amalnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zikirnya, tapi banyak gibahnya. Tadi yang ceritain Pak Junaidi itu dosa-dosanya Pak Junaidi kamu ambil semua. Baru pahala kalian kasihkan kepada Pak Junaidi. Kenapa? Karena kalian telah menggibah. Ya. Paham? Nah, kita ulang. 1. Olok-olokan. 2. 3. Menggelar yang jelek. 4. Buruk sangka. 5. Cari kesalahan orang, terjesus. 6. Apa? Gibah. Tahukah kamu apa itu dosa gibah? Kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Maka kamu jijik, kamu ngeri makan daging saudaramu yang sudah mati. Wattaqullaha, bertakwalah sama Allah. Innallaha tawwabur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, hari ini anak-anak Ustaz, siswa-siswi SMP Negeri 7. Hindari 7. Dan itu semuanya termasuk bullying. Kalau dalam pelajaran sekarang namanya bullying, dosa dalam Islam. Sebelum manusia di berbagai dunia melarang bullying, Allah dalam Al-Quran surah apa tadi adanya? Al-Hujurat ayat 11, 12. Nanti dicatat ya. Catat. Ini penting untuk membentuk karakter kalian semuanya. Semoga anak SMP Negeri 7 dijaga Allah dari 6 dosa tadi. Angkat tangannya. Ya. Ikuti Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Semuanya ikuti Ustaz. Tangannya begini. Tiupkan di tangan 3 kali. Sudah? Ya, coba buka kopiahnya atau topinya. Letakkan tangannya begini, tangan 2 begini letakkan. Ya, ikuti Ustaz ya. Ya Allah, beri aku kecerdasan. Buang semua penyakit di kepalaku. Hindarkan dari kejahatan. Tarik ke belakang, baca bismillah. Bismillah. Tarik ke belakang, bismillah. Beri aku kecerdasan. Beri aku kesehatan. Lindungi dari kejahatan. Ya, bagus. Kedua tangannya begini semua. Tangan kirinya di sini. Ikuti Ustaz. Ya Allah, sembuhkan semua penyakit di tubuhku dengan Al-Quran. Buang racun di tubuhku. Hindarkan aku dari kejahatan. Tarik, bismillah. Pelan-pelan, bismillah. Ini ada yang jangan bermain. Bismillah. Terus, bagus. Ya, sehat. Penyakitnya hilang ya. Ini kalian memproteksi diri dari kejahatan. Pindah sebelahnya. Ya Allah, sembuhkan semua penyakitku. Buang racun di tubuhku. Hindarkan aku dari kejahatan. Tarik pelan-pelan. Bismillah. Terus. Bismillah. Lagi. Bismillah. Terus lagi. Bismillah. Coba kakinya selonjor semua. Tanpa suara, tanpa suara. Letakkan tangannya di sini. Sudah? Letakkan tangannya di dada. Ikuti Ustaz. Ya Allah, sehatkan badanku. Buang penyakit dan racun di tubuhku. Hindarkan dari kejahatan. Tarik dari atas sampai ujung kaki. Bismillah. Jangan lupa bismillah. Tarikan pertama sehat. Ya. Tarikan kedua, buang penyakitnya, buang racunnya. Bismillah. Jangan lupa bismillah. Tarikan ketiga, hindarkan dari kejahatan. Ya. Ya, bagus. Mulai hari ini kalian akan lebih cerdas. Mulai hari ini kalian lebih sehat. Penyakitnya dibersihkan Allah. Dan hebatnya, mulai hari ini dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian akan dilindungi dari kejahatan. Pesan Nabi, setiap habis sholat, apalagi mau tidur, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, tiupkan di tangan, sapukan ke kepalanya. Tadi masih ingat ya ucapan Ustaz ya? Nanti kalau lupa tanya sama Bu Umroh atau Pak Junaid. Sapukan kepala, niatkan cerdas. 2, niatkan bersihkan penyakit. Niatkan proteksi dari segala kejahatan.
Ini tadi Ustaz mengajarkan energi Al-Quran. Paham? Kalau Ustaz nelpon pakai HP, bisa nggak nelpon ke Mekah? Pakai HP. Ke Amerika? Ke gang buntu? Bisa. Ya, walaupun gangnya buntu kan masih bisa. Kenapa? Karena kita ada jaring, ada gelombang. Nah, energi itu namanya. Energi itu paling kuat dalam Islam adalah energi ketika kita membaca Al-Quran. Ya, untuk energi proteksi diri, perlindungan diri dari kejahatan dan penyembuhan penyakit, itu 2 ayat yang bilang Nabi surat. Ini Ustaz bisa tahu ya, dicatat sampai akhir kehidupan kalian. Ada dalam Al-Quran itu namanya Al-Mu'awwidzatain. Tahu? Pernah dengar Al-Mu'awwidzatain? 2 surah perlindungan. Ya, Ta'awudz, Al-Mu'awwidzatain, 2 surah perlindungan. Apa 2 surah perlindungan itu? Al-Falaq. Bagaimana mengamalkannya? Kalian siap habis sholat baca, dan ketika mau tidur baca. Kejahatan. Kadang kalian tahu enggak? Orang mau jahat kepada kalian tahu enggak? Dan tahu. Ada yang naik motor dibegal, ada yang lagi nelpon dirampok, ada yang dibujuk narkoba, ada yang digoda prostitusi online, ada yang dipengaruhi judi online slot. Betul? Ada yang judi online lagi. Kalian nggak tahu bagaimana memproteksi diri? Baca itu Al-Quran, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ustaz, terima kasih kepada Pak Ustaz Taufik Hidayat sebagai kepala sekolah, Pak Junaidi sebagai guru agama dan guru-guru yang lain. Terima kasih, dan anak-anak Ustaz ucapkan terima kasih kalian sudah mendengarkan dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Doanya jadi sudah. Kalian Ustaz doakan jadi orang yang cerdas semuanya, sehat semuanya, dan insya Allah berakhlak mulia. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Itu kan ada yang ngomong cakep ya? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi atau kawin lagi? Oh, bertemu lagi. Wassalamualaikum.